Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Mintan dari 12 Multimedia 3. Di sini saya mau membahas bab 9 yaitu Rahmat Islam bagi Nusantara. B. Menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori. Teori yang pertama itu ada teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat sampai India melalui peran pedagang India Muslim sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, ada teori Mekah, dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa perdagangan Arab Muslim pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, ada teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanan singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Yang C, ada strategi dakwah Islam di Nusantara. Salah satu arti strategi dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Beberapa kegiatan sebagai kendaraan atau sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada perdagangan. Pada tahap awal yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal ini diketahui karena adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua ada perkawinan dan yang ketiga pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Yang keempat ada tasawuf, dan yang kelima kesenian, dan yang keenam ada politik. Yang D, perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu bahwa agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-7 Masehi. Namun pada saat itu perkembangannya masih belum pesat dan belum meluas. Pada abad selanjutnya baru terjadi perkembangan yang lebih pesat. Setelah abad ke-13 Masehi, lebih jelasnya pada uraian berikut. Yang pertama, satu perkembangan Islam di Nusantara. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana perkembangan ke daerah lainnya. Yang kedua, ada perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, Papua. Agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan. Sejarah dan ibu kota Banjarmasin. Kemudian sejak abad ke-15 antara tahun 1400 sampai 1500 Islam telah berkembang di Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Sulawesi, Pulau Weigeo, dan Pulau Gebi. Yang ketiga ada perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' R.I. Badang dari Sumatera Barat. Yang keempat ada perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Pada tahun 1540, agama Islam masuk ke Nusa Tenggara dan dibawa oleh para mubalik dari Bugis dan Jawa. Yang kelima ada perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi. Dibawa oleh para pedagang Arab dan mubalik dari Persia. Yang F ada kerajaan Islam. Berikut beberapa kerajaan Islam yang terkenal di Nusantara. Yang pertama ada Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan pertama di Indonesia. Yang kedua ada kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim. Yang ketiga ada Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Yang keempat ada Panjang. Pendiri Kesultanan Panjang adalah Adi Wijaya. Dan yang kelima Mataram Islam. Merupakan hadiah dari Adi Wijaya kepada Ki Ageng Pemanah. Dan keenam ada Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh ada Banten, yang kedelapan Makassar, dan yang kesembilan Ternak dari Tidore. Yang F ada gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang secara garis besar ada dua gerakan pembaruan Islam. Yang pertama ada gerakan pendidikan dan sosial. Gerakan pendidikan dan sosial
mengembangkan organisasi kemasyarakatan diantaranya yang A. ada sekolah Tawalib, yang B. Jamiat Kahir, yang C. Al-Irsyad, dan D. Persyarikatan Ulama, E. Nahdlatul Ulama atau NU, F. Muhammadiyah, dan G. Persatuan Islam atau Persis. Dan yang kedua ada gerakan politik. G. Nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, tokoh-tokoh pergerakan ulama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Gunung Jati, yang kedelapan Sunan Kudus, dan yang kesembilan ada Sunan Muria. H. Menjunjung tinggi ketekunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 1. Menghargai jasa para pahlawan. Yang kedua, berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, meneladani sikap dan perilaku para tokoh. Yang keempat, menjadikan sebuah aktivitas dalam hidup sebagai sarana syair Islam. Yang kelima, belajar dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia yang memperkenalkan dan mengajarkan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.